Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sarapan Rohani bagi kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Kasih yang Luar Biasa. Kita akan belajar bersama. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 10 ayat 10 sampai yang ke-35. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan bila kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku datang kembali." Saudara, perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat yang hendak mencobai Dia. Mereka menanyakan bagaimana caranya untuk memperoleh hidup kekal. Sama dengan pertanyaan dari seorang pemuda yang kaya raya. Bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawaban dari Tuhan Yesus sama, yaitu melakukan perintah Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kisah seorang Samaria yang murah hati ini menunjukkan kasih yang luar biasa. Dari seorang Samaria yang bukan pemuka agama, yang bukan ahli Taurat, atau seorang imam yang mempunyai jabatan tinggi di Bait Allah, atau keturunan Lewi yang menurunkan imam-imam. Orang Samaria tidak disukai oleh orang-orang Yahudi yang dapat dibaca di dalam Yohanes 4 ayat 9b dikatakan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi kasih dari orang Samaria ini jauh lebih besar dari imam-imam tersebut dari orang Lewi yang tadi diceritakan. Ia tidak memandang bulu ketika ia menolong orang yang diserang oleh penyamun tersebut. Dia tidak memilih apakah yang ditolong itu adalah orang Samaria atau orang Yahudi atau orang asing yang kebetulan memerlukan pertolongan. Dia memberikan pertolongan pertama dengan menyiramkan minyak dan anggur agar luka-lukanya tidak meradang, kemudian membalut luka-luka tersebut. Tidak sampai di situ saja, dia menggendongnya, diletakkannya di atas keledai tunggangannya, dan membawa ke sebuah penginapan serta merawat orang itu. Keesokan harinya dia memberikan 2 dinar
kepada pemilik penginapan untuk merawat orang itu dan berjanji akan datang kembali untuk menuntaskan pertolongannya dengan membayar kekurangan uang yang dibelanjakan oleh pemilik penginapan dalam merawat orang tersebut. Saudara, orang Samaria yang murah hati tersebut adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Dengan kasih-Nya yang tidak memandang rupa dan keadaan kita, kasih-Nya yang sempurna, menolong, merawat, membebat luka hati kita. Kita adalah gambaran dari orang yang diserang oleh penyamun, yaitu si iblis. Keselamatan kita dirampas, kebebasan kita direnggutnya. Bahkan jiwa kita hampir-hampir mati kalau tidak ada yang menolong kita. Puji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang memberikan nyawanya ganti saya dan saudara. Sama dengan orang Samaria yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus pun ditolak oleh mereka, bahkan oleh kebencian mereka. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Dunia pun menolak dan membenci Dia. Mari kita baca di dalam Markus 2 ayat yang ke-10. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saudara, tanpa adanya batu penjuru, sebuah bangunan tidak dapat berdiri dengan kokoh, dengan tegak dan sempurna. Dan kemudian kita baca di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang keempat ayat 11 dan 12. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi, tetapi Dialah batu penjuru yang menyelamatkan dunia. Dia merawat luka-luka kita, membebat dengan kasih-Nya, menggendong kita, membawa kita ke tempat yang aman dalam sebuah komunitas yang disebut gereja, yaitu kumpulan dari pengikut-pengikut Kristus. Di sini kita dirawat, dibalut, dipulihkan dan disembuhkan. Bahkan Tuhan Yesus menitipkan 2 dinar untuk merawat kita, yaitu firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Puji nama Tuhan Yesus. Yesus, firman yang berkuasa, yang mengandung janji-janji Allah, menjaga dan melindungi kita dari tipu daya iblis. Kita percaya akan firman-Nya. Roh Kudus-Nya yang memberi kita kekuatan, penghiburan, dan yang akan membawa kita kepada kebenaran, bahkan kepada seluruh kebenaran Allah, serta memeteraikan kita sebagai anak-anak Allah yang berhak mewarisi kerajaan surga. Saudara, kedatangan-Nya yang kedua menyempurnakan pertolongan-Nya kepada kita dengan membawa kita masuk dalam kerajaan-Nya. Puji Tuhan. Tinggal sedikit waktu lagi, Tuhan Yesus akan kembali untuk menjemput anak-anak-Nya yang terkasih. Pintu kemurahan masih terbuka. Gunakan waktu ini untuk bertobat. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang sanggup membebat hati kita yang terluka, menyembuhkan serta memulihkan kita. Ketika Dia datang kembali untuk menjemput anak-anak-Nya yang terkasih, pintu kemurahan Allah sudah tertutup. Kita terlambat untuk memperoleh kesempatan
memperoleh keselamatan yang abadi, sadar dan bertobatlah. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Dia tidak memandang berapa banyak dosa yang telah kita perbuat, keadaan kita, kaya atau miskin, rupa kita, tampan, cantik atau jelekkah rupa kita. Dia akan memberikan keselamatan, pertolongan, dan damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan Yesus. Inilah yang dapat saya berikan sarapan pagi pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada sarapan-sarapan yang berikutnya. Amin.